mohon maaf, tadi dalam khutbah awal saya meneteskan air mata karena belum 1 bulan ibu saya meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Di saat ibu saya ini hendak meninggal dunia, ibu saya berkata, wahai anak, wahai anakku, wahai Anton, kalau ada anak yang baik dan anak yang berbakti, itu panggilannya adalah anak soleh. Lantas mak pengen tanya ke kamu, di atas panggilan anak soleh adakah? Lalu saya jawab, tidak ada, mak. Mungkin anak yang baik, anak yang berbakti itu disebut anak soleh. Emangnya kenapa, mak? Kalau ada panggilan di atas anak soleh, maka emak akan manggil untuk kamu. Emak gak cukup manggil kamu anak yang soleh. Itulah kebanggaan saya. Hadirin rahimakumullah. Mungkin tidak semua anak mendapatkan itu dari ucapan seorang ibu. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang anak berbakti kepada ibunya dengan pemberian harta, merasa mereka benar, ini saya anak yang berbakti. Padahal pemberian harta itu, hadirin, bukan yang Allah perintahkan. Coba tanya kepada diri kita sendiri, hadirin rahimakumullah, tanya kepada diri kita sendiri dan introspeksi. Di saat orang tua kita di kampung, kita pulang kampung, atau orang tua kita tinggal bareng kepada kita, apa yang kita ucapkan kepada orang tua kita di saat memberikan harta, hadirin? Apa yang diucapkan? Wahai ibu, wahai ayah, ini ada rezeki sedikit untuk ayah dan ibu. Kalau secara akal logika ini anak yang berbakti, hadirin. Tapi demi Allah ini salah, hadirin rahimakumullah, salah. Kenapa saya katakan salah, hadirin? Di depan manusia yang doanya mustajab, di depan orang tua yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat memberikan rezeki kepada orang tuanya, wahai ibu, wahai ayah, ini ada rezeki sedikit, pantaslah dari muda sampai tua rezeki kita sedikit terus, hadirin rahimakumullah. Lalu perkataan ini rezeki banyak kepada siapa, hadirin? Hampir rata-rata kepada istrinya, hadirin rahimakumullah. Ini kesalahan yang besar, hadirin rahimakumullah. Bahwasanya seorang anak dia berbakti kepada orang tuanya dengan pemberian ini ayah, ini ibunya, ada rezeki sedikit, saya katakan demi Allah itu salah, hadirin. Lalu berkata kepada siapa rezeki banyak ini, hampir rata-rata manusia mengatakan kepada istrinya, hadirin. Tidak layak seorang istri mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari seorang anak laki-laki, melebihi daripada ibunya. Lihatlah seorang ibu, hadirin. Dan kita mengandung saja, hadirin, ibu kita mengandung sudah menyusahkan yang luar biasa. Ibu kita muntah-muntah karena nyidam, hadirin. Bahkan berapa banyak tetangga saya gara-gara nyidam sampai dirawat ICU, hadirin, karena tidak mau makan berminggu-minggu. Itu baru di dalam kandungan, hadirin. Bagaimana di saat ibu kita yang hendak melahirkan kita ke muka bumi, bertaruh nyawa, bertumpah darah, hadirin rahimakumullah. Bahkan berapa banyak seorang dokter yang berkata kepada ibunya yang mau melahirkan, wahai ibu, ada 2 pilihan. Engkau melahirkan bayimu selamat, engkau meninggal dunia, atau engkau meninggal dunia, bayimu selamat. Seorang ibu yang belum melihat anaknya begitu sayang kepada anaknya berkata, wahai dokter, biarkan aku meninggal dunia, tapi biarkanlah anakku lahir dengan selamat. Allahu Akbar. Bayangkan, hadirin, ibu kita belum melihat kita si jabang bayi, sudah berani bertaruh nyawa untuk kita, hadirin rahimakumullah. Maka saya katakan demi Allah, hadirin, Pak Ustadz, saya memang adanya rezekinya sedikit, Pak Ustadz. Apakah saya harus bilang ini rezeki banyak? Tidak apa-apa, rezeki kita sedikit, tapi katakan ke ibu kita, wahai ibu, ini ada rezeki banyak untuk engkau. Ibunya protes, wahai anakku, banyak dari mana? Ini sedikit. Maksud hati, mak, pengen ngasih yang banyak, tapi adanya segini. Demi Allah, seorang ibu akan meneteskan air mata, hadirin rahimakumullah. Kenapa meneteskan air mata? Terharu kepada anaknya, wahai anak, engkau memang anak yang berbakti. Ini terbukti, hadirin rahimah
rahimakumullah. Apabila seorang tua sudah redha kepada seorang anak, jangan khawatir urusan rezeki hadirin. Rezeki bukan lagi dicari, tapi dia akan dicari oleh rezeki hadirin rahimakumullah. Orang tua sudah redha, Allah redha hadirin. Makanya kenapa rezeki kita seret hadirin? Kita ke ibu kita, baik pulang kampung, baik tinggal bareng, baik transfer, apa ucapannya? Nima, ini ayah ada rezeki sedikit. Berkata rezeki sedikit secara tidak langsung, ucapan adalah doa, maka diaminkan oleh malaikat hadirin. Maka pantaslah rezeki kita sedikit terus hadirin. Pak Ustadz, memang saya adanya sedikit. Yang tadi saya katakan, adanya sedikit. Katakan ke ibu kita, Mima ada rezeki banyak. Banyak dari mana orang yang sedikit? Sambil netes air mata, anaknya ngomong, Ma, maksud hati pengen ngasih banyak, Ma, tapi adanya sedikit. Orang tua lebih berkali-kali meneteskan air mata hadirin. Tetesan air mata karena bahagia terhadap perbuatan anak-anak. Demi Allah hadirin, mudah hidup kita hadirin. Jadi hadirin, ceklah bagaimana ekonomi kita. Kalau stuck di tempat atau makin jatuh ke bawah, jangan-jangan kita punya orang tua yang masih hidup kita telantarkan hadirin. Pak Ustaz, ibu saya udah meninggal dunia, bagaimana caranya? Ajarkan anak kita, biasakan di depan anak kita, nak sini nak, kita doakan buat ibu ayah. Secara tidak langsung itu mengajarkan pendidikan hadirin rahimakumullah. Kita mengaku berbakti, tapi berbakti kita salah. Pemberian kita selalu berkata sedikit. Pemberian kepada orang tua kita berkata, Nima ada rezeki sedikit, tidak salah, tapi standar hadirin. Standar. Oh, kalau kita melakukan amal ibadah standar hadirin, maka rezeki kita sudah standar hadirin. Ingin melakukan hal yang luar biasa, maka nanti akan mendapatkan hal yang luar biasa lagi hadirin. Saya pribadi, setelah ibu saya meninggal dunia, saya berkata kepada istri saya, istriku, saya pernah bilang sama kamu, ada hal yang aku rahasiakan besar, tapi insya Allah aku sukses dunia dan akhirat. Apa rahasianya? Karena ibuku sudah meninggal dunia, ini saya kasih tahu, terserah engkau mau marah atau tidak. Apa rahasianya? Uang belanja kamu, uang bulanan kamu kalah besar dengan pemberian aku kepada ibuku. Apa dia bilang? Masya Allah, aku bangga punya suami sampai segitu baktinya sama orang tua. Dan saya tertawa sedikit dalam hati. Dia berkata bangga, ya jelas ibu saya udah meninggal dunia. Coba ibu saya masih hidup, manyun-manyun juga nanti rupanya. Itu sifat manusia hadirin, tidak mau dikalahkan cintanya kepada suaminya hadirin. Gak apa-apa hadirin, mulai hari ini kita berbohong untuk istri kita. Demi Allah, Allah redho. Kenapa? Berbohong untuk berbakti sama orang tua. Ridho Allah, ridho walidain.